Selamat pagi Pak Aunu dan teman-teman. Pagi hari ini kami akan berdiskusi mengenai pengaruh metaverse terhadap kewargaan digital. Melalui diskusi ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang bagaimana sejarah singkat metaverse dan bagaimana pengaruhnya terhadap kewargaan digital. Metaverse pertama kali populer pada tahun 1992. Awal kemunculannya bermula dari sebuah novel berjudul Snow Crash yang bergenre cyberpunk. Metaverse digambarkan sebagai dunia virtual yang bisa dikunjungi oleh orang-orang melalui perangkat VR atau bisa disebut virtual reality. Saat ini, banyak perusahaan yang tertarik menggunakan metaverse ini. Tidak hanya dalam industri game, namun sudah memasuki dunia teknologi seperti Facebook dan Microsoft. Hal inilah yang membuat pengertian dari metaverse belum pasti. Metaverse memiliki beragam pengertian seperti yang Mark Zuckerberg, yang juga pendiri Facebook mengatakan, Metaverse sebagai perwujudan internet yang bisa Anda masuki. Jadi, Anda tidak lagi sekedar melihat apa yang ada di internet. Roblox mengartikan Metaverse sebagai ruang virtual 3D dalam semesta virtual yang bisa diakses oleh banyak orang secara bersamaan. Sementara menurut Tim Sweeney, CEO dari pendiri Epic Games, Metaverse adalah media sosial 3D yang bisa diakses secara real time dengan menggunakan media. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita hidup di zaman yang berorientasi pada teknologi, di mana kita akan semakin mudah dan cepat dalam mengakses informasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Namun, kecanggihan teknologi ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua orang. Mereka dapat dengan bebas mengekspresikan atau menuturkan segala sesuatunya melalui media sosial yang mereka miliki seperti Facebook, Instagram, dan Twitter atau lainnya. Dan hal ini dapat bersifat positif maupun negatif. Padahal jika kita kembali ke salah satu topik mengenai hak asasi manusia, di sana kita mengetahui bahwa kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dan pendapat ini juga didukung oleh undang-undang yang mengatakan bahwa menurut undang-undang pun kita dituntut untuk menjadi warga net yang baik, yang bertanggung jawab dan beretika. Dalam menghadapi kecanggihan teknologi, maka perlu berhati-hati dalam menggunakan teknologi seperti media sosial. Anda juga harus berhati-hati dalam berkomentar dan lain sebagainya karena itu akan menimbulkan jejak digital di mana setiap orang yang ada di dunia ini dapat mengakses postingan dan komentar Anda. Dan apabila Anda tidak berhati-hati, maka dampaknya adalah Anda akan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena di masa depan perusahaan tidak akan menginterview Anda secara langsung namun akan melihat melalui media sosial yang Anda miliki. Dari sana perusahaan akan menilai apakah Anda memiliki etika yang baik atau tidak. Dengan kemudahan mengakses informasi, kita tidak boleh terlalu percaya dengan berita atau informasi yang sedang beredar di berbagai media. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama, Anda dapat memeriksa keaslian berita. Bila perlu, Anda dapat memeriksa situs resmi Kominfo, misalnya mengenai berita meningkatnya COVID. Anda dapat mengunjungi situs resmi Kominfo, cari tahu apakah benar kasus COVID meningkat. Kedua, periksa keaslian foto. Keaslian foto juga dapat mempengaruhi berita. Dari data yang kami dapat dari detiknet.com diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat ketidaksopanan tertinggi di dunia. Ketidaksopanan ini dapat diukur dari cacian yang diberikan, ujaran kebencian, dan lain sebagainya.
Lantas bagaimana kita mengatasi dan mengantisipasi kejadian tersebut? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, di antaranya adalah menghindari intimidasi, cacian, ujaran kebencian, dan lain-lain. Mohon menyampaikan perasaan dan pemikiran Anda secara santun. Kita dapat mengkritik orang, namun jangan memberikan kritikan yang disertai dengan hinaan, berikan kritikan yang membangun. Artinya, kritikan yang membuat seseorang dapat melakukan yang lebih baik daripada yang sebelumnya telah dia lakukan. Kedua, jangan mudah menerima berita hoax. Periksa dulu kebenaran beritanya. Anda dapat mengunjungi situs resmi atau situs terpercaya untuk memeriksa keaslian berita tersebut. Ketiga, jangan mengikuti FOMO, lebih baik kurang update dibanding Anda mengikuti berita yang menyesatkan. Keempat, lebih baik kita menyebarkan ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan masyarakat tanpa melanggar norma, etika, dan aturan yang berlaku. Kelima, jauhi tindakan menghina, menghujat, dan lain sebagainya. Saya akan menyampaikan satu pertanyaan. Apa yang membuat metaverse berbeda dengan teknologi yang kita miliki sekarang seperti virtual reality, chat? Nah, dari yang saya dapat sih, dong saya yang beda cuma nganu doang sih. Di metaverse itu kita bisa kayak nganu nobar gak sih? Bisa nobar, bisa, dan kita punya barang di sana bisa bangun-bangun nempatin bangun-bangun gitu kan. Nah, itu barangnya itu kayak tadi kita jelaskan, anunya punya kepemilikan, dan kepemilikannya itu tidak jatuh di tangan metaverse ngedong saya. Kepemilikannya itu jatuh di yang punya barang, jadi orang-orang di situ bisa nyiptain barang, jual barang gitu bisa. Apakah dari Steven sudah cukup dengan penjelasannya? Apa ada yang mau nambahin juga bisa. Kalau menurut saya sih perbedaan antara virtual reality dengan metaverse itu perbedaannya terletak pada tujuan ya. Karena Anda dapat memainkan game secara virtual reality ataupun AR kapan saja tanpa berinteraksi dengan orang lain. Tetapi dasar dari metaverse seperti yang dibayangkan oleh Meta dan perusahaan lain adalah kontak manusia. Singkatnya, metaverse adalah teman bermain ya untuk kedua hal di atas. Cara bagi orang-orang untuk berbagi alam semesta virtual bersama, baik itu untuk bekerja, sekolah, berolahraga, atau hanya untuk ya just have fun saja, hanya untuk bersenang-senang. Ya, Itu yang bisa saya sampaikan. ya aku juga setuju sih dengan poin Jason tadi. Kayak seperti yang video kita nonton dari Metaverse by Meta itu kan, beliau Mark Zuckerberg kayak memaparkan bahwa tujuan dia membuat Metaverse itu adalah untuk kayak visi mereka tuh untuk membuat koneksi sebanyak mungkin kan. Bukan kayak misalnya contohnya kayak kalau kita bandingkan dengan VR chat atau game VR chat itu ya. Itu kan lebih untuk kayak sesuatu yang chill ya, kayak yang casual aja, tapi sementara kayak metaverse ini dibuat menurutku metaverse ini ada versi VR chat yang lebih dedikasi sih, kayak yang sudah kita lihat di video itu kayak nggak kebayang sih, kayak ada satu ruangan dan kayak semua benda yang di ruangan itu sudah dimasukin ke dalam sedemikian rupa dijadiin kayak setiap sentinya di dalam metaverse. Jadi kayak contohnya yang diberikan di video kan kayak ada cangkir yang hilang gitu ya,
terus bisa ditemuin. Kayak hal-hal sedetail itu sih kayak itu menurutku penting banget sih, kayak ibaratnya bukan hanya sekedar game tapi kayak itu tuh memang kayak dunia nyata gitu loh, cuman hanya lebih kayak kita bisa mungkin lebih berfantasi kali ya, kayak kalau di dunia nyata kan ada hal-hal yang nggak bisa kita lakuin lah, tapi di metaverse itu banyak hal lah yang bisa kita lakukan yang kayak mungkin bisa kita lakukan tapi tidak bisa kita lakukan di dunia nyata gitu. Dan dari segi pekerjaan juga mungkin ya balik lagi kayak saat ini kan kayak sejauh ini kayak kita menggunakan teknologi itu hanya sebatas ini kita kan kayak kita cuman bisa lihat gitu. Tapi di dalam metaverse tuh kita nggak cuman misalnya kalau kita chattingan dengan orang gitu kali ya. Kayak cuman textan gitu kayak kita nggak bisa tahu ekspresi orang itu kan walaupun kayak mereka pakai emote yang kayak gimana lah segala macam. Tapi kalau kayak pakai adanya metaverse menurutku bisa apa ya? Experience untuk berkomunikasi itu lebih dapet lah menurutku gitu sih. Iya, aku juga setuju sama pendapatnya Kak Obi. Kalau menurutku itu ya bedanya VR sama metaverse itu adalah ya kalau VR itu cuma bisa digunakan pada satu bidang tertentu kayak misalkan game ya VR game berarti cuma bisa dipakai untuk main game. Tapi kalau metaverse ini ya kayak VR tapi bisa digunakan dalam berbagai kepentingan kayak ya yang udah dijelaskan di videonya itu ada yang bisa dipakai untuk meeting, ada yang bisa untuk olahraga, eh, entertainment yang nggak cuma main game tapi bisa juga kayak nonton konser ataupun hadir ke tempatnya orang lain tanpa kita harus secara fisik berpindah tempat. Dengan teknologi kayak gitu sih menurutku ya bakalan jadi sebuah perbedaan yang jauh antara VR sama metaverse ini gitu. Itu sih kalau dari aku. Kesimpulan, metaverse memegang peranan yang sangat penting dalam kecanggihan teknologi melalui metaverse manusia dengan sangat mudah terhubung ke seluruh penjuru dunia melalui teknologi. Mari kita bersama-sama menjadi warga negara Indonesia yang memiliki etika, berwawasan, bertanggung jawab, dan baik. Gunakanlah kecanggihan teknologi dengan baik seperti menyebarkan informasi yang dapat menambah wawasan masyarakat dan jangan menggunakan teknologi untuk menyebarkan kebencian, menghina, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama proses diskusi ada tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan, serta mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata kita. Terima kasih dan sampai jumpa.